Ini perdana Loli, anak Nikita Mirzani, muncul di publik, teman-teman. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik. Karena beberapa waktu belakangan ini ada seseorang yang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani, tiba-tiba menjadi backingannya, atau dia bersedia untuk membackingi Nikita Mirzani. Ada apa ini? Ini nih, sebentar lagi akan terkuak apa misi rahasianya. Hai semuanya. Iya. Jadi siapa yang cariin aku tadi? Semua netizen. Ini cowok baru aku. Gak mungkin. Gimana biasa? Semua ketidakmungkinan. Nah, dipanggil. Siapa? Apa? Aksara. Sama siapa apa, Ami? Dia sama siapa? Oh, Ajak Pak Fahmi Velocity cenah katanya. Ajakin Ami TikTokan. Oh, kagak memang gue banyak sih Padel ya. Masya Allah. Padel gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Mau tenang perasaanmu. Ah, oh, teman-teman. di dalam hati jangan mau. Atau Fadel religius aja Fadel. tapi sempat ada permintaan Enggak ada permintaan Itu jadi cuma minta doa aja dia cepat sembuh. Ini siapa? Yang terakhir tadi siapa, teman-teman? Apakah itu ibunya Fadel, teman-teman, yang sempat drop waktu itu ya? Ketika Fadel masuk pertama kali ya, waktu awal-awalan Fadel itu masuk penjara gitu. Itu dikabarkan oleh kakaknya yang mengatakan ibunya belum bisa masak karena kondisinya lagi drop gitu. Atau apakah itu tadi ibunya? Dan tadi menariknya ada dua sisi yang berbeda ketika Loli sudah kelihatan happy sekali, meskipun di blur wajahnya tapi kelihatan happy, menanggapi komentar orang itu dengan happy juga, nggak seperti sebelumnya gitu ya teman-teman. Di sisi lain justru terlihat nampak Fadel yang ya teman-teman lihat tadi lah ya, ada di dalam penjara yang sedang dijenguk oleh Ustadz. Happy birthday Nikita. Kejutan. Oke, ini kejutan teman-teman. jadi buat teman-teman yang ingin memberikan, bisa nggak usah nalangin dulu ya ini anak ya, mau beli kado, mau ngasih hadiah untuk Ami Kita Tercipta, iya, Itu makasih ibu mah. Yang penting nggak dikasih racun. Apapun jenisnya. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Jadi apapun silakan aja, boleh teman-teman langsung kirim ke Ditati Polda Metro Jaya. Apakah ini benar Bang? Bagaimana tanggapan Bang Fahmi Bahmi selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani? Bang, mohon dijelaskan Bang ya, ini karena saya sangat menunggu ya Bang ya. Bagaimana Bang? Oh benar, berarti seorang Nikita Mirzani meminta QRIS ya Bang ya. Wow, luar biasa sekali. Tapi orang kaya kok minta-minta Bang ya, ampun. Oke. Ketika Loli tadi sudah happy teman-teman, ini ada kabar yang sebenarnya membahagiakan karena ini merupakan perayaan ulang tahun. Tapi cukup sedih karena orang yang berulang tahun itu sedang ada di penjara seperti itu. Sedang ditahan teman-teman. Nah ini kejutan yang diberikan dari teman-teman Kak Nikita Mirzani kepada Nikita Mirzani di ulang tahunnya ke 39 kalau nggak salah ya, yang itu pada tanggal 17 Maret 2025. Menarik sekali ya. Adapun kaitan dengan saya dan ini dia, aku bilang tadi, urusan saya mau bertemu, saya ulangi lagi. Itu ada hal yang berbeda. Saya ingin mencari titik temu dari, ya ingat ya, dari kisruhnya. Titik temu bukan berdamai, titik temu untuk mencari mata rantai, benang merah, siapa berbuat apa, itulah yang ditindak dalam kisruh dunia sekitar saya. Kita sudah melihat selama ini ada persoalan hukum di antara mereka. Tentu kalau memang ada satu proses hukum yang saat ini sedang dilaporkan oleh saudara Rasman, ya nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Nanti sesuai dengan mekanisme saja, kan ada pelapor lain kan, sejauh mana proses laporan yang dilakukan oleh pelapor lain dan tindak lanjut daripada proses hukumnya seperti apa. Apakah memang juga kembali harus diperiksa, ataukah kembali mungkin harus ditahan, atau kembali mungkin harus dijadikan tersangka? oh ternyata itu tadi ya. Ya Pak Rasman ini pengen bertemu dengan Nikita Mirzani, sedangkan beliau sendiri itu
saat ini tengah ada masalah juga lah ya dengan pengacara lain, dan tujuannya untuk ketemu Nikita Mirzani itu katanya untuk menyelesaikan ini. Sebenarnya ada apa sih kayak gitu? Oh gitu ya. Apakah nanti akan tambah huru-hara lagi Pak Rasman? Karena masalahnya Bapak saja belum selesai dengan Pak Hotman Paris yang memicu kericuhan sampai detik ini. Bahkan di persidangan kemarin saja Bapak juga sudah mencecar saksinya Pak Hotman, saksi dari Pak Hotman Paris. Selain mencecar, Bapak juga tidak percaya dengan saksi yang dibawa oleh Pak Hotman Paris. Dan sekarang ini Bapak ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah skincare. Kalau kata saya mah satu-satu aja dulu Pak ya, diselesaikan dulu. Ini ada kabar bahagia teman-teman. Verrell Bramasta bukber bersama dengan Fuji. Wah, ini apakah menjadi tanda-tanda semakin dekatnya hubungan antara dua orang ini? Hari bersamanya. Dari bakti sosial Ramadan yang penuh makna, buka bersama dengan orang tersayang, sampai seru-seruan malam mingguan, hari yang luar biasa membuat kenangan yang berharga. Tuh. Wah, ini kedekatan sudah dekat juga kelihatannya dengan ibunya Verrell. Oke, ada prediksi dari Verrell ini tipikal yang kalau nggak serak bener, dia tuh nggak akan mau membawa seorang wanita ketemu sama keluarganya. Karena kita sama-sama tahu kedekatan Verrell dan keluarganya ini seperti apa, terutama ibunya. Walaupun ya hubungan mereka ini kan hubungan yang mesra, tapi kalau orang lihat itu karena sama-sama keras ya. Cuman saya merasakan ini adalah satu hal di mana kedua orang ini sudah berubah. Verrell yang kita kenal dulu itu sama ibunya mungkin juga kadang nggak sejalan kan. Verrell yang seorang sinetron dan ibunya yang juga waktu itu belum mengalami sebuah pernikahan yang akhirnya gagal kembali juga. Nah, setelah hal-hal yang terus kemudian terjadi mendewasakan mereka, Verrell yang sekarang juga sudah mendapuki perannya sebagai seorang wakil rakyat. Saya pikir sih ini adalah sebuah tanda yang sudah jelas. Tuh, ini katanya sudah menjadi tanda yang sudah jelas mengenai hubungan antara dua orang ini. Karena kalau dipikir ya teman-teman, gak mungkin sosoknya seorang Verrell ini mengenalkan orang yang Verrell aja belum yakin sama orang ini gitu loh. Dan apalagi ini kan bukber bersama, buka bersama. Terus kemudian bareng-bareng nih ada ibunya Verrell juga, keluarganya Verrell. Jadi gak heran kalau ini dinilai sebagai satu langkah ke depan gitu ya, untuk memaknai hubungannya antara Verrell dengan Fuji ini. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian sepakat? Apakah kalian berada di kapal ini teman-teman? Viral, bapak ini bangunkan sahur paling sopan dan gak bikin berisik. Emang bisa ya? Coba kita lihat dulu aja. Sahur Bu, Pak. Mata nih gue Pak. Sahur Pak Bu. Sahur Bu. Kamu pakai apa? Itu tips baru loh teman-teman ya, untuk membangunkan orang sahur. Karena ketika membangunkan orang sahur itu tidak selalu harus dengan teriak-teriak ya. Tidak harus dengan teriak-teriak. Bahkan tadi itu aja pakai tong, bawa tong sebenarnya, tong atau ember ya itu ya. Ya membawa itulah sebenarnya ya. Cuma caranya halus sekali, pelan-pelan, terus Pak Bu sahur gitu doang 2 kali. Habis itu udah pergi. Oke, bisa jadi ini jadi referensi untuk membangunkan sahur teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka lagi teman-teman, datang dari dunia hiburan. Hai guys, aku sudah sama Bang Juri.
Sama Said jangan lupa. Ya ada Pomina. Iya benar. Mila. Aja orang manggilnya Oon. Puas. Priceless moment menurut aku kalau dia ketawa itu. Kalau Oh, ini ada kabar duka teman-teman. Datang dari dunia hiburan. Mungkin untuk teman-teman yang kelahiran lama gitu ya, bukan anak-anak sekarang itu pasti udah familiar dengan beliau ini. Salah satu tokoh yang pernah bermain sinetron ataupun film-film kayak gitu. Kalau mungkin pernah nonton Tukang Bubur Naik Haji, nah ini tokoh utamanya. Atau mungkin Bajai Bajuri, itu juga tokoh utamanya. Dan saat ini kita mendapatkan informasi kalau Mat Solar yang pernah memerankan tokoh utama di Bajai Bajuri itu meninggal dunia. Padahal tadi sudah ada teman-temannya juga ya teman-teman, ketika sakit dijengukin sama teman-teman yang pernah syuting bareng sama beliau. Memang beliau ini sudah lama gitu ya menderita sakit stroke bertahun-tahun, dan kali ini beliau sudah melepaskan semua penyakitnya begitu. Dan ada yang menarik dari captionnya Oneng teman-teman, karena di captionnya beliau mengatakan maaf belum bisa memperjuangkan hak abang gitu. Hak apa itu? 5 tahun memperjuangkan hak atas tanahnya, Mat Solar tutup usia hanya beberapa jam setelah mendapatkan kepastian. Mat Solar yang memiliki nama lahir Nasrullah mengawali karirnya sejak kelas 2 SMP. Awalnya, Mat Solar dikenal dalam film dongkrak antik bersama Warkop DKI pada 1982. Dia semakin dikenal setelah membintangi serial Bajai Bajuri di tahun 2002 sampai 2007. Merambah ke dunia sinetron, pada 2012 Mat Solar turut membintangi Tukang Bubur Naik Haji yang juga fenomenal. Namun pada 2017, Mat Solar mundur dari dunia akting. Ia terkena stroke yang membuatnya hanya bisa beraktivitas dengan kursi roda. Bahkan saat dikunjungi kompas.com di tahun 2018, Mat Solar hanya bisa menyapa dari tempat tidur. Minta maaf. Sama pemirsa, saya selama saya menjadi public figure, ada performance saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudara bangsa saya. Saya hanya nyari duit, itu aja. Jadi mohon maaf kalau tidak berkenan atau merusak moral bangsa ini. Saya mohon maaf. Pada 2020, putra Mat Solar Ida Maulia mengatakan bahwa kondisi ayahnya baik-baik saja meski tak bisa bergerak. Di tengah perjuangannya untuk sembuh dari stroke, Mat Solar juga memperjuangkan hak ganti rugi atas tanahnya yang dijadikan jalan tol Cinere Serpong. Padahal tol Cinere Serpong sudah beroperasi sejak Desember 2023. Namun hingga kini pihak keluarga belum juga mendapatkan ganti rugi sebesar 3,3 miliar rupiah. Saat dijenguk lawan mainnya dalam Bajai Bajuri, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, keluarga Mat Solar mengungkapkan perjuangan Mat Solar dan keluarga mendapatkan ganti rugi tersebut. Saat itu Rieke berjanji akan membantu mendiang Mat Solar dan keluarga untuk mendapatkan haknya. Rieke membawa masalah ini ke rapat Komisi 6 DPR dan menyampaikannya langsung ke Dirut Jasa Marga pada 17 Maret 2025. Rieke bilang kayak gini. Dirut Jasa Marga menjanjikan akan membayarkan ganti rugi sebelum Idul Fitri di tahun ini. Sayangnya, sebelum janji itu terpenuhi, Mat Solar meninggal dunia pada Senin 17 Maret 2025 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terkait hal ini, Rieke mengungkapkan maafnya dalam unggahan Instagram miliknya. Mat Solar rencananya akan dimakamkan pada Selasa 18 Maret 2025 di TPU Haji Daiman, Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat jalan Mat Solar, karyamu akan selalu kami kenang. Ini menjadi kabar duka dari dunia hiburan teman-teman ya. Menjadi penutup juga dari informasi kita hari ini. Tapi sebelum aku tutup, mau mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Mat Solar. Semoga beliau tenang di sana dan semoga keluarganya diberikan ketabahan seperti itu. Dan teman-teman semuanya, itu video terakhir kita hari ini. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih
karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.